Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil revisi materi tentang aljabar boolean. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok 4 ini. Yang pertama ada saya sendiri, nama saya Muhammad Abel Prasetya. Kemudian ada Mia Prilia, ada Rani Latifah Cahyani, ada Raffi Citra Al-Aziz, ada Muhammad Fadel Riyaldi, dan yang terakhir itu ada Mustika Khairani. Nah, mungkin itu saja perkenalan anggota dari kelompok 4. Bisa di next. Nah, saya akan mengajak teman-teman ke sesi materi tentang aljabar boolean, yaitu pengenalan tentang aljabar boolean ini. Aljabar boolean merupakan salah satu pembahasan di matematika digunakan untuk mengolah dan memproses informasi binari. Pertama kali dikenalkan oleh George Boole pada tahun 1854. Aljabar boolean memiliki peran penting pada sistem komputasi modern. Pada modul ini akan dilihat bagaimana hubungan antara gerbang logika dengan sirkuit digital sederhana. Next. Kemudian, aljabar boolean itu variabel atau objek atau informasi yang memiliki dua nilai saja, antara true dan false. Dan objek binari atau binary. Aljabar boolean digunakan untuk mengolah dan memodifikasi objek binar. Di dunia digital, nilai binar ditulis 0 untuk false dan 1 untuk true. Fungsi boolean. Fungsi boolean merupakan contoh khusus fungsi matematika. Biasanya ditulis seperti ini, yaitu f sama dengan x pangkat n sama dengan x. F itu disebut dengan simbol untuk fungsi, n adalah derajat, sedangkan x itu ada persamaan 0,1. Yang harus, tapi catat yang di atas itu penulisan pada definisi. Ketika contoh soal, nanti penulisannya beda. Jadi jangan kaget ya, bos. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Pada Fadel saya persilakan. Simbol dasar aljabar boolean. Simbol ini akan sering ditemui. X tambah Y sama dengan X atau Y. X kali Y sama dengan X dan Y khususnya, dan kadang cukup ditulis X, Y tanpa X sama dengan negasi X. Kok mirip dengan logika? Next selanjutnya. Contoh satu fungsi boolean. F dalam kurung A, B sama dengan AB negasi, maka untuk semua kombinasi input F 0,0 sama dengan 0, F 0,1 sama dengan 0, F 1,0 sama dengan 1, F 1,1 sama dengan 0. Next. Contoh satu fungsi boolean. F AB merupakan suatu fungsi yang inputnya A dan B. AB merupakan output bagi input yang diberi. F AB sama dengan AB, maka F 0,0 sama dengan 0, F 0,1 sama dengan 0, F 1,0 sama dengan 1, F 1,1 sama dengan 0. Jadi itu inputnya, dan outputnya aljabar boolean itu input maupun output nilainya 0 atau 1. Next. Beda contoh. Sebelumnya ingat definisi F sama dengan Y pangkat N sama dengan X. Maka untuk contoh ini fungsinya adalah F sama dengan X pangkat 2 sama dengan X. A dan B nilainya 0 atau 1. A dan negasi B. Suatu fungsi berderajat 2, N sama dengan 2. F AB sama dengan AB
Enggak sih. Ini dinamakan ekspresi boolean. Di F A B itu sama dengan n pangkat 2. Next selanjutnya pada materi berikutnya akan dibacakan oleh dikembalikan semua moderator. Terima kasih kepada Fadel Rialdi. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Mustika Kairani. Kepada Mustika dipersilahkan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Langsung saja contoh pertama, yaitu tabel kebenaran. Sebelumnya ingatkan definisi fungsi x pangkat n itu adalah x. F A, B sama dengan A, B aksen. Inputnya A, B, outputnya adalah A, B aksen. Contohnya adalah A-nya adalah 0, B-nya 0, maka outputnya adalah 0. Begitu juga seterusnya, input 0 dan 1, outputnya 0, input 1 dan 0, outputnya 1, input 1, 1, outputnya 0. Baiklah, slide selanjutnya. Untuk anak TI tidak perlu paksakan diri agar jago matematika. Yang penting tahu konsep dan tahu apa dan kapan menggunakannya. Selanjutnya. Tabel kebenaran dasar. Yang pertama ada input AB 00, outputnya AB 0. Yang kedua ada A01, outputnya 0. Input 10, outputnya 0. Input 11, outputnya 1. Dan akan mengeluarkan atau menampilkan tabel kebenaran berupa gambar yang di bawah ini. Yang kedua ada A, B dengan output A plus B. Dan yang ketiga ada A, inputnya dan outputnya ada A aksen. Selanjutnya, tabel kebenaran NOR, NaN, dan SOR. Yang pertama ini ada gerbang NOR. Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOR. Sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Di sini ada contoh dari gerbang NOR dan di sebelahnya ada tabel kebenaran inputnya A dan B yang akan menghasilkan output berupa X. Ada input 00 menghasilkan output 1, input 10 menghasilkan output 0, input 01 menghasilkan 0, dan input 11 menghasilkan 0. Tabel kebenaran NOR, NaN, dan SOR. Gerbang NOR. Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Tabel gerbang kebenaran yang dari gerbang NOR ini ada di gambar sebelah kiri. Dan sebelah kanannya adalah tabel kebenarannya. A dan B merupakan input dan X merupakan outputnya. Input 0 dan 0 menghasilkan output 1, input 1 dan 0 menghasilkan output 0, input 0 dan 1 menghasilkan output 0, input 1 dan 1 menghasilkan 0. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Mustika Kairani. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Citra Al-Aziz. Kepada Raffi, dipersilakan. Oke, terima kasih. Untuk materi selanjutnya itu tentang tabel kebenaran NOR, NaN, dan OR. Yang pertama ada gerbang NaN. Gerbang NaN ini adalah gabungan dari gerbang N dan gerbang NOT. Karena itu output yang dihasilkan dari gerbang NaN ini adalah kebalikan dari gerbang N. Nah, seperti gambar di bawah menampilkan tabel kebenaran, yaitu
Jika A-nya 0, B-nya 0, maka hasilnya 1. Jika A-nya 1, B-nya 0, maka outputnya 1. Jika A-nya 0, B-nya 1, outputnya 1. Jika A-nya 1, B-nya 1, maka outputnya 1. Maka outputnya 0, kebalikan dari hasil N tadi. Oke. Selanjutnya yaitu tabel kebenaran itu gerbang core. Gerbang core ini memerlukan 2 input untuk menghasilkan 1 output. Jika input berbeda, misalkan input A sama dengan 1, output input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0. Seperti gambar gerbang di bawah dapat memunculkan hasil tabel kebenaran, yaitu jika A-nya 0, B-nya 0, maka outputnya 0. Jika A-nya 1, B-nya 0, maka outputnya 1. Jika A-nya 0, B-nya 1, maka outputnya 1. Jika A-nya 1, B-nya 1, maka outputnya 0. Selanjutnya, hukum-hukum boolean. Yang pertama ada hukum dasar. Dalam hukum dasar yaitu ada hukum identitas, hukum komplement, dan idempoten. Kedua adalah ada komutatif, terus ada hukum asosiatif, hukum distributif, hukum serapan atau absorption, dan terakhir ada hukum De Morgan. Oke, langsung saja pada hukum pertama yaitu hukum komutatif. Contoh bentuk aljabarnya yaitu jika A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Nah, dapat menghasilkan gerbang logika seperti gambar di depan, yang dapat menghasilkan tabel kebenaran yaitu jika A-nya 0, B-nya 0, maka outputnya 0. Jika A-nya 0, B-nya 1, maka outputnya 1. Selanjutnya jika A-nya 1, B-nya 0, maka outputnya 1. Jika A-nya 1, B-nya 1, maka outputnya 1. Nah, selanjutnya contoh berikutnya yaitu jika A kali B kali C sama dengan A kali B kali C, dapat memunculkan gerbang logika dengan hasil tabel kebenaran yaitu jika A-nya 0, B-nya 0, outputnya 0. Jika A-nya 0, B-nya 1, outputnya 0. Jika A-nya 1, B-nya 0, maka outputnya 0. Jika A-nya 1, B-nya 1, outputnya 1. Nah, materi selanjutnya akan dibawakan kepada yang lain. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kepada Raffi. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mia Prilia. Kepada Mia dipersilahkan. Selanjutnya, hukum asosiatif. Hukum asosiatif menyatakan bahwa urutan operasi lingkungan, operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output. Contoh, A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Contoh gerbang logikanya ada di samping dan tabel kebenaran. Tabel kebenaran A 0, B 0, C 0, hasilnya 0. A1, B 0, C 0, hasilnya 1. A1, B1, C-nya 0, hasilnya 1. A1, B0, C-nya 1, hasilnya 1. A0, B1, C-nya 1, hasilnya 1. A0, B0, C-nya 1, hasilnya 1. A0, B1, C-nya 0, hasilnya 1. A1, B1, C1, hasilnya 1. Selanjutnya contohnya, A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Tabel kebenarannya A 0, B0, C0, hasilnya 0. A1, B0, C0, hasilnya 0. A1, B1, C0, hasilnya 0. A1, B0, C1, hasilnya 0. A0, B1, C1, hasilnya 0. A0, B0, C1, hasilnya 0. A0, B1, C0, hasilnya 0.
A1, B1, C0, C1 hasilnya 1. Next. Hukum distributif menyatakan bahwa variabel tunggu. Nanya. Latihan pertama yaitu AB aksen, A aksen ditambah B, B aksen ditambah B. Soal yang kedua itu A ditambah C, AD ditambah AD aksen ditambah AC ditambah C. Yang ketiga itu A aksen, A ditambah B ditambah B ditambah A dikali A ditambah B aksen. Next. Untuk penyelesaian latihan yang pertama yaitu AB aksen, A aksen ditambah B, B aksen ditambah B. Gerbang logika awalnya seperti ini. Lalu penyederhanakan itu AB aksen, A aksen ditambah B, B aksen ditambah B. A aksen ditambah B aksen, A aksen ditambah B dikali 1. A aksen dikali A aksen ditambah A aksen B ditambah A aksen dikali B ditambah B aksen dikali B. A aksen ditambah A aksen dikali B ditambah A aksen dikali B aksen ditambah 0. A aksen 1 ditambah B ditambah A aksen dikali B aksen. A aksen ditambah A aksen dikali B aksen. A aksen 1 ditambah B aksen, maka hasil akhirnya itu A aksen. Setelah disederhanakan, maka kita akan mendapatkan gerbang logika seperti yang tertera. Next. Untuk penyederhanaan yang kedua yaitu A ditambah C, AD ditambah AD aksen ditambah AC ditambah C. Bentuk gerbang logika awal adalah seperti ini. Untuk penyederhanaan bentuk aljabarnya yaitu A ditambah C, AD ditambah AD aksen ditambah AC ditambah C. A ditambah C dikali A, D ditambah D aksen ditambah C, A ditambah 1. A ditambah C dikali A dikali 1 ditambah C dikali 1. A tambah C, A tambah C. A dikali A tambah A dikali C ditambah C. A ditambah AC ditambah C. A ditambah C, A tambah 1. Maka hasil akhirnya itu A ditambah C. Setelah disederhanakan, lalu kita mendapatkan gerbang logika seperti ini. Next. Untuk soal yang ketiga yaitu A aksen, A ditambah B ditambah B ditambah A dikali A ditambah B aksen. Gerbang logika awal adalah seperti ini. Lalu kita buatkan aljabar yang sederhananya yaitu A aksen ditambah A tambah B ditambah B tambah A dikali A ditambah B aksen. A aksen dikali A ditambah A aksen B ditambah B tambah A tambah B aksen. 0 tambah A aksen B ditambah AB ditambah BB aksen ditambah A dikali A ditambah A dikali B aksen. A aksen B ditambah A dikali B tambah 0 tambah A ditambah AB aksen. B dikali A aksen ditambah A dikali 1 ditambah B aksen. B dikali 1 ditambah A dikali 1, maka hasil akhirnya itu B ditambah A. Untuk gerbang logika yang sudah sederhana seperti gambar tersebut. Next. Baik, terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rani. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.